kita menyebutkan ini ya, nama ini ya, yang akan ditampilkan sama ini, nama klien from pegawai sama klien. Oh, ini nggak kelihatan ya? Saya belum share screen. Ya ampun. Sorry. Saya ulangi. Ini ada tabel pegawai, ada tabel klien. Ada tabel pegawai, ada tabel klien. Pegawai ini terhubung dengan tabel pegawai klien, sama klien ini terhubung sama pegawai klien ya. Berarti dia sambungannya dari pegawai ke pegawai klien dulu, baru ke klien gitu ya. Itu kayak ada garisnya gitu. Nah, Nina ini dia cuma melayani, kalau kita lihat di sini, tabel ini, E37 ini ya. Nina itu cuma melayani K05, K08, K02. Nah, kalau kita lihat dengan tabel kliennya K05, K08, K02 itu cuma 3 orang yang pertama ini ya, Martini, Anton sama Sarmini. Ya. Selain itu tidak dilayani sama dia. Ya. Yang jadi masalah bagaimana caranya kita menggabungkan data dari ketiga tabel ini, dari dua tabel supaya bisa nampilkan Nina yang melayani Martini, Anton, Sarmini. Nanti Tono dia melayani siapa ini? K38 berarti 04 sama 10. Nah, berarti Eka sama Andin ya. Terus Hadi itu yang melayani yang 3 orang sisanya. Ya. Nah, ini gimana caranya? Ya, kalau kita bikin query-nya biasa seperti ini ya. Ini ada select, kita tulis nama pegawai yang akan melayani itu ya. Ini nama pack ini sesuai dengan ada yang di dalam tabel ini. Sama nama klien yang akan kita tampilkan di sini. Ini ya. Yang bersesuaian. Kita kalau pakai from ini pegawai sama klien ya. Pegawai sama klien. Ini apa yang terjadi bakal? Apa yang akan terjadi? Nah, kalau begini, hasilnya keluar nggak? Keluar hasilnya, tapi error, salah. Hasilnya salah. Kenapa? Karena ini dua buah tabel ini, mereka ini tidak saling berhubungan. Pertama, mereka tuh harus ada tabel satu yang ada di tengahnya. Ya. Yang kedua, hubungannya mereka berdua ini tidak disebut. Jadi, apa yang terjadi? Hasilnya tetap keluar. Jadi hasilnya tetap keluar. Tapi salah. Salah. Jadi nggak keluar error, nggak ada. Tapi hasilnya salah. Kalau nggak percaya, kalian coba cek hasil query kalian selama ini yang menggunakan cuma 2 tabel ini. Kalau ada, ya, hasil isi tabelnya mesti itu perkalian. Perkalian dari mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada 8 rekod dikalikan dengan 3. Berarti ada 24. Coba kalian cek di latihan-latihan kalian yang praktikum. Kalau ada yang bikin modelnya seperti ini, pasti hasilnya tuh perkaliannya. Jadi apa istilahnya? Tabel ini, rekor tabel ini dikalikan dengan rekor tabel ini. Kalau tabelnya lebih dari 2, bisa jadi lebih dari sekian. Malah dikali lagi. Kalau 10 gimana? Keluar semua tapi hasilnya salah gitu. Karena apa? Karena kita kalau menyebutkan query model semacam ini ya, berarti itu yang terjadi di belakang adalah Nina akan dipasangkan dengan Martin, dengan semua yang ada di record di klien. Dengan semua. Ya. Dia tidak cuma dipasangkan dengan Martini, Anton, sama Sarmini, tapi dia juga dipasang di Eka, Andin, Mita, Buyung, sama Indah. Gitu. Itu yang terjadi. Sama seperti Tono. Tono juga akan dipasangkan dengan setiap record yang ada di tabel klien. Jadi Tono itu padahal sebenarnya cuma melayani berapa tadi sih Tono? K04 sama K10 ya. K04 sama K10. Tono ini cuma hanya melayani Eka sama Andin. Tapi yang terjadi adalah kalau disebutkan model seperti ini, Tono akan melayani semua orang yang ada di sini gitu loh. Dan itu hasilnya salah. Karena basis datanya
tidak menyebutkan seperti itu. Ya, Hadi juga sama nanti akan dipasangkan dengan setiap rekor yang ada di sini. Makanya hasilnya adalah perkalian. Nah, error seperti ini disebut sebagai Cartesian product. Ya, perkalian Cartesius. Ya, atau ada yang pakai istilah namanya cross join. Sama itu. Ya, error ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, coba sekarang kita lihat dari ini dulu deh. Masih ingat perintah dasar select itu cuma dari 6 ini, select from where, group by, having, order by. Tolong ini urutannya jangan dibalik. Ya, kecuali group by sama having ini boleh kebalik, tapi yang lainnya itu tidak boleh dibalik. Tidak boleh dibalik. Ada baiknya malah tidak usah dibalik sama sekali gitu. Ya. Pernah tuh saya ada ujian gitu ya. Ada ujian salah satu mahasiswa tuh bikin from-nya di atas, where-nya di atas, select-nya di bawah. Lah error lah. Ingat ya, masing-masing klausa ini punya fungsi. Select ini fungsinya untuk menampung semua field atau atribut yang akan ditampilkan saja. Kalau tidak ditampilkan tidak usah disebut. Ya. From ini adalah tempat untuk menaruh semua tabel yang diperlukan. Semua tabel yang diperlukan di sini. Tapi nanti kita bisa modifikasi dia sedikit supaya menggabungkan beberapa tabel itu bisa ditaruh di sini untuk menghemat tempat gitu loh, dan menghemat logika juga sebenarnya. Where ini bisa untuk menaruh semua macam syarat, segala macam syarat kecuali satu syarat yang tidak bisa ditaruh, yaitu syarat yang ada fungsi agregasi. Nanti agregasi nanti. Ya, group by itu pengelompokan, dikelompokkan berdasarkan apa? Terus having itu adalah syarat untuk agregasi, khusus agregasi. Lalu order ini order ya, bukan grup ya. Order itu artinya diurutkan berdasarkan atribut mana, berdasarkan fieldnya mana. Kalau mahasiswa diurutkan berdasarkan apa? Biasanya NIM-nya toh, order by NIM. Begitu. Tolong ini jangan sampai salah posisinya. Ini ada yang pernah kasus itu ada yang taruh nama tabel di select. Ada yang kayak gitu, kasus kayak gitu. Terus saya coret dari atas ke bawah itu. Ada juga kasus yang nulis tabel itu di record itu, bukan record, atribut atau field itu di from. Bingung saya, ini dapat sintaks dari mana ini? Ya, hati-hati. Ah, ini. Oke, kita main-main aja di sini. Sebenarnya kalau perintah HTML select ini kan sudah tahu toh cara memanggil select untuk memanggil semua field pakai bintang. Ya. Tapi ini satu tabel. Kalau lebih dari satu tabel gimana, Pak? Kita harus pakai nama tabelnya di depan dulu, baru titik, baru kasih bintang. Nama tabel juga disebut di sini di bagian select, tapi ada titiknya. Ada titik, terus nama bintang. Jadi contohnya seperti ini. Kayak tadi ya, saya ini mau menampilkan misalnya, ini saya hapus saja. Saya mau menampilkan semua yang ada di dalam tabel. Sorry bukan ini. Nah ini, semua yang ada di dalam tabel pegawai misalnya, ya. Berarti saya select bintang from pegawai. Kalau misalnya saya mau menampilkan semua data yang di pegawai saja gimana? Kalau misalnya dengan catatan from-nya ada misalnya kayak gini loh. Kalau gini gimana? Nah, kalau kayak gini biasanya akan ada terjadi error. Supaya nggak salah, ya, kita mau menampilkan semua data yang ada di tabel pegawai, kita harus begini. Titik. Nah, ini disebut
Begitu, ya. Kalau ada klien lagi mau ditampilkan semua gimana, Pak? Nah, ini kalau begini ya, jangan pakai begini. Kalau kita mau menampilkan semua data pegawai dan klien, ini saya masih pakai contoh yang salah tadi ya, joinnya masih salah ya. Tapi select-nya ini benar. Harus tetap seperti ini, terus koma, klien, titik, bintang. Caranya gitu. Tidak bisa kita pakai select bintang tuh, anggap dia menampilkan semua data dari semua tabel yang kita sebut. Nggak bisa. Oke, lanjut aja. Waktunya mepet. Ini ya, untuk menyebutkan field 1, field 2, field 3. Ini ada syaratnya di sini. Ingat, syaratnya dipelajari sendiri, saya nggak akan menjelaskan. Terus, join ini ada dua macam. Ya, kalau kita mau memanggil data lebih dari satu tabel, itu berarti harus namanya join tabel. Join itu ada dua macam, ada natural join atau inner join, sama outer join. Outer join itu tidak akan saya jelaskan, tapi basicnya akan saya ajarkan di sini. Ya, akan saya ajarkan di sini. Nah, oke, ini nanti dulu. Kita balik ke sini. Ini saya hapus ya. Begini aja dah. Oke. Ini ada banyak tabel dan bisa dilihat ini ada relationship-nya ya. Hati-hati di sini nih salah, ini harusnya garisnya ada dua. Satunya masuk ke history, satunya masuk ke supplier barang. Nah, satu saat saya pingin menampilkan data yang ada di tabel barang sama supplier ya. Jadi saya pingin tahu ini supplier ini dia itu stok barang apa sih? Nah, jadi saya mau menampilkan saya cuma butuh menampilkan nama supplier sama nama barangnya saja. Ya kalau mau tambah stok bolehlah, stok yang ada di gudang maksudnya. Ini gimana query-nya? Atau yang sederhana dulu deh, itu contoh itu untuk nanti. Saya ingin menampilkan nama barang sama apa ya? Ini history. History ini fungsinya untuk menampung dulu itu pernah beli barang ini tanggal berapa, harga belinya dulu berapa. Karena harga itu kan setiap waktu kan pasti berubah toh. Pasti berubah kan. Terus dia belinya jumlahnya ada berapa banyak sih? Nah, gitu loh. Waktu dibeli kemarin tuh ada berapa banyak? Nah, kasus ini misalnya kita menampilkan ini ya, berarti saya mau menampilkan nama barang ya, cuman sama tanggal masuknya, daftar tanggal masuknya. Jadi barang misalnya Oreo misalnya gitu ya. Sorry, ini lagi bulan puasa tapi saya ngomong aja. Cuma contoh. Nama barang misalnya Oreo misalnya. Nanti dia tuh pernah di stok tanggal berapa saja sih? Tanggal berapa itu ada historinya, keluar gitu loh. Jadi saya tuh mau menampilkan nama barang sama tanggal masuknya ini aja. Berarti query-nya adalah nama barang BRG harus sesuai dengan yang ada di ini ya, skema ya. Terus ini TGL masuk. Itu from barang sama history. Ingat ya. Ini saya tutup saja. Ingat bahwa tadi kalau modelnya seperti ini bakal terjadi cross join. Nah, untuk mengatasi seperti ini kita harus menyebutkan disinilah kita ketahui bahwa join itu kelihatan kegunaannya ketika kita menggunakan foreign key sama primary key. Jadi maksudnya primary key sama foreign key itu berguna di sini. Primary key sama foreign key itu berguna di sini. Ya. Ini saya akan ajarkan teknik yang paling sederhana dulu. Nanti setelah ini saya akan rubah ke teknik yang lebih satu teknik lagi yang sebenarnya siap untuk implementasi outer join sebenarnya. Ya, oke. Ini from history where. Ingat where itu untuk menampung semua syarat termasuk syarat join. Jadi begini.
kita melihat skema seperti ini bukan berarti kita, oh garis-garisnya nyambung sembarang itu boleh gitu. Makanya kemarin ada yang nilainya agak saya turunkan karena waktu di gambar transformasi tabel itu ada yang nyambungnya sembarang, ngawur. Ya, kalau kita gambar pakai tangan, tolong gambar pakai tangan atau pakai aplikasi Dia itu tolong disambung dengan atribut yang benar gitu. Seperti ini kode barang ini ke kode barang. Kenapa? Nanti waktu kita belajar tentang join ini bakal bingung kalau nggak paham. Itu ya. Jadi kalau kita nggak mempelajari, nggak menyambungnya dengan benar, kita nanti besok kita akan kesulitan waktu join tabel. Itulah alasannya kenapa saya ngotot minta kalian tuh menggambarkan tuh ini harus benar-benar disambung dengan atribut yang benar. Karena nanti urusannya dengan ini, dengan join ini. Ya, urusannya dengan join ini. Nah, apa yang ditulis di syarat ini ya adalah hubungan antara tabel barang sama tabel history. Tabel barang sama tabel history ini terhubung di atribut mana? Di kode barang. Nah, kita tinggal sebut aja barang. Ini ada aplikasi, ada tabelnya barang. Sebut nama tabelnya dulu. Titik kode barang, kode BRG sama dengan history titik kode BRG. Barang titik kode BRG ini kayaknya nyambung di sini. History titik kode BRG. Ya, sudah ini selesai. Kalau kayak gini kita sudah otomatis sudah belajar tentang inner join. Inner join itu apa? Inner join itu adalah sebuah penggabungan tabel yang fungsinya hanya menampilkan data yang ada di tabel barang sama tabel history. Dua-duanya ini harus ada pasangannya, kalau enggak dia enggak bisa tampil datanya. Jadi kalau kalian mau bikin query begitu, datanya belum diisi, ya, apalagi di history ini belum diisi datanya, ya sudah nggak akan keluar dah hasilnya. Query empty set, keluarnya begitu. Ya, empty set, kosong. Ya tabelnya belum ada isinya. Gitu ya. Tabel belum ada isinya, nanti errornya tulisannya kayak kosong itu nggak ada isinya apa-apa, dia tulisnya empty set. Karena memang nggak ada datanya. Di tabel anaknya nggak ada datanya atau di induknya nggak ada datanya. Jadi dua-duanya harus ada. Harus berpasangan. Kalau nggak berpasangan dia pasti nggak ketemu. Kalau outer join itu berbeda lagi. Outer join itu untuk menampilkan data yang tidak ada justru. Semua data yang ada plus data yang tidak ada. Itu outer join. Kalau inner join hanya untuk menampilkan data yang ada di dalam. Oke, ini cara pertama. Cara pertama ya. Cara kedua yang saya harus ajarkan untuk persiapan belajar outer join adalah caranya gini. Select nama barang, tanggal masuk, from, barang. Ini ya. Barang ini. Nah, ini kita pindah. Yang ini kita pindah. Barang, join, history. History. Ini ada perintah ini ya, tambahan ini ya. On. Jadi ada tambah ini sama tambah ini. Ini udah nggak pakai koma lagi di sini. Ya, jadi berubah jadi join. Terus on ini kita sebut. Ya, jadi barang titik kode barang sama dengan history titik kode barang. Udah, begitu aja. Ya, jadi ini where ini dihilangkan. Bukan dihilangkan sebenarnya, tapi di data yang ini di sini dipindah ke from. Kita tinggal tambah kata join sama on. Sama on ini. Ya. Jadi sederhana, gampang sekali.
Kalau besok kita mau belajar tentang outer join, tinggal bisa taruh di sini. Outer join itu ada 3 macam, ada left, right, sama full. Ya, kita tinggal tulis aja sini left. Udah jadi outer join itu. Ya. Tapi untuk detailnya kalian silakan mempelajari sendiri buku-buku query ya. Intinya cuman seperti itu. Oke. Ini saya hapus saja. Coba kita kembali ke kasus yang tadi ini. Saya mau menampilkan nama supplier dan nama barang yang dia stok apa. Karena bisa jadi satu supplier itu dia bisa stok banyak barang. Ya kan, bukan cuma satu orang jualan Oreo aja gitu, bisa jadi dia jual yang lain kan. Oke, ini gimana caranya? Lah, ini kan ada tabel supplier. Coba kita tulis dulu deh. Saya tulis dulu yang dari supplier. Select. Saya cuma ingin menampilkan nama supplier sama nama barang yang dia stok. Berarti ini secara logika dia pakai tabel apa aja? Pakai tabel supplier ya. Sama ada barang. Itu ya. Tapi ingat kalau modelnya begini ini masih cross join. Kita perbaiki dengan cara gimana? Kita kasih where. Oke, sebelum itu. Perhatikan ini garis. Dari supplier ke barang ini nggak ada garis langsung. Garis ini lah. Garis ini dia tidak ada dari supplier ke barang nggak ada yang langsung. Terus gimana? Dia kan harus lewat tabel supplier barang ini, supplier BRG ini toh. Dia kan harus lewat sini. Karena garisnya dari sini nyambung ke sini dulu, terus nyambung lagi ke atas. Kalau dia nggak pakai supplier BRG ini, ya, otomatis nih garisnya putus, betul loh, garisnya putus. Lah nggak ada tabel tengahnya kok, ya putus lah, nggak ada jembatannya ya pasti putus gitu loh. Ya, jadi kalau kita mau menyebutkan data yang ada dari 2 tabel ini, kita mau nggak mau tetap harus sebut dia ini, satu ini harus masuk. Ya, nah mau nggak berarti kita sebut di sini juga nih supplier BRG. Ya. Oke, terus where? Where-nya di gimana nih? Berarti kita mau nggak mau kita harus sebutkan supplier ini loh, garis ini nih. Ini harus disebut. Ya. Supplier ke supplier BRG ke barang. Mulai dari mana dulu? Misalnya dari kiri bawah lah, biar kita gampang. Ya, supplier titik ID sub sama dengan supplier BRG. Supplier BRG titik ID sub. Ini saya jelaskan bisa dilihat toh, bisa dilihat. Oke, N. Nah, ini karena dia punya join tabel, punya garis ini lebih dari satu, kita harus sambung pakai N. Wajib ini pakai N ini, ya. N supplier BRG titik kode BRG sama dengan barang titik kode BRG. Oke, ini sebut ini kode supplier BRG titik kode BRG, ini nyambung ke sini, barang titik kode BRG. Begini ya, ini query-nya seperti ini ya. Seperti ini query-nya. Pakai cara yang sederhana dulu. Tadi kita menggabungkan 2 buah tabel, ada dapat satu aturan join, satu join ya. Satu syarat join. Ini barang sama history ada satu garis. Kalau barang sama supplier sama barang, sebarang sama supplier sama barang
Barang, supplier barang sama supplier itu ada 2 buah garis. Aduh, 1, 2 buah garis ya. Nah, ini caranya kita rubah ke dalam bentuk yang satunya lagi gimana? Kalau mau merubah ke dalam bentuk yang begini ya, yang kedua tadi, kita harus memperhatikan bentuk urutannya ini nih. Jadi jangan menyebutkan seperti ini nih. Ini kan nggak berurutan ini. Ini supplier dulu dari bawah, terus atas, terus yang tengah kan. Nah, kalau untuk kebaikan kita sendiri, kita belajar ya untuk mengurutkan ini. Jadi kita mulai dari supplier dulu, misalnya kalau mau mulai dari supplier ya boleh, kalau mau mulai dari barang juga boleh. Tapi harus supplier titik supplier join ke supplier barang. Supplier BRG on apa? Supplier titik ID supplier sama dengan supplier BRG titik ID sub. Supplier titik ID sub sama dengan supplier BRG titik ID sub. Ini ya, ini belum selesai karena tabel barang belum. Ya, yang di bawahnya ini nggak usah pakai koma ya, ini sebenarnya masih join lagi. Tapi saya taruh di bawah aja. Tolong, oh ya satu lagi, tolong kalau belajar menuliskan query jangan dibikin semua satu baris ya. Select-nya di situ, from-nya di baris yang sama, where-nya di baris yang sama. Nanti kalian bingung sendiri. Jadi bikin query itu ada baiknya berurutan seperti ini. Urutan seperti ini. Oke, tadi balik lagi ke sini. Tadi supplier sudah sama supplier barang sudah kita sebut. Sekarang kita harus join ke barang. On. On-nya mana? On-nya dari supplier barang ini ke barang. Ya, berarti kita tinggal sebutkan ID kode BRG, supplier BRG titik kode BRG, supplier BRG titik kode BRG sama dengan barang titik kode BRG, barang titik kode BRG. Udah gitu. Ini harusnya ada titik koma. Ya. Jadi joinnya seperti ini. Ingat ini harusnya berurutan. Bukan gimana-gimana ya, karena ada orang yang memang bisa bikin nggak berurutan bisa, tapi ada baiknya kita belajar untuk berurutan. Kenapa? Karena nanti kita nggak bingung ini mana yang sudah kita sebut, mana yang belum. Ini nyambungnya gimana juga kita bingung, ya kan? Jadi ini makanya saya urutkan dari supplier dulu kiri bawah, terus naik ke supplier barang, baru naik ke barang. Kalau ada yang mau mulai dari barang, boleh. Barang nggak join ke supplier barang, baru ke supplier boleh. Terserah. Ini ya. Ada pertanyaan dulu nggak mengenai join tabel? Nggak ada yang bertanya. Oke, kalau nggak ada yang bertanya kita lanjut. Ini kalau saya mau menampilkan tadi query yang benar untuk pegawai klien sama klien untuk menampilkan pegawai siapa yang melayani klien siapa, query-nya gimana? Select nama pack, terus pegawai. Coba kita pakai yang join yang kedua ya, model kedua, join
Join apa dulu nih? Ini harusnya dari pegawai, dia nyambung dulu ke pegawai klien, baru ke klien ya. Berarti pegawai, ini nanti join dengan pegawai klien dulu. Pegawai klien. On apa? Pegawai titik nopeg sama dengan pegawai klien titik nopeg. Terus dia join lagi dengan pegawai klien ini join dengan klien. Berarti kita tinggal sebut dia di sini join klien on apa? Pegawai klien titik ID klien sama dengan klien titik ID klien. Aduh. Ya, jadi hasil query-nya harus seperti ini. Harus seperti ini. Saya kalau kalian masih belum paham mengenai model join seperti ini, silakan menggunakan join yang biasa, yang pertama tadi. Ya, tapi saya sarankan untuk mempelajari model begini. Ya. Ini penting sekali, penting sekali. Oke, kita lanjut. Nggak ada yang nanya toh. Kalau left join, right join, outer join itu tinggal full auto join, maksudnya itu tinggal disebutkan aja di model di sini nih. Ini kalau mau left berarti semuanya left. Misalnya gini, ini left join, ini juga jadi left join. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya saya akan menampilkan semua data pegawai, ya, baik orang yang sudah pernah melayani klien ataupun yang tidak melayani klien sama sekali. Nanti datanya keluar semua. Ya, datanya keluar semua karena di join di pegawai. Ya, jadi posisinya ini penting ini, posisi yang pertama disebut ini penting. Kalau saya query-nya sudah jadi kayak begini, tapi saya mau ada ini urutannya pegawai klien sama klien. Saya mau menampilkan semua data klien, tapi belum pernah ada pegawai yang melayani misalnya. Itu berarti gimana Pak? Semua data pegawai yang muncul adalah klien yang kalau kita join biasa ini kan cuman data pegawai yang sudah pernah melayani klien aja yang keluar. Jadi mereka punya pasangan. Kalau nggak punya pasangan gimana? Klien yang misalnya klien urutannya kayak gini, terus kliennya yang ya apa ya gimana ya? Klien yang belum pernah dilayani sama pegawai sama sekali itu gimana? Kalau query-nya sudah jadi kayak gini, tinggal write aja udah. Tapi ingat ini kalau posisinya klien ini ditaruh di depan di sini ya, berarti dia jadi left. Nah, jadi makanya saya bilang posisi ini penting. Posisi apa? Penyebutan di query itu penting. Kalau kliennya disebut di sini ya, terus kita mau menampilkan nama semua klien yang belum pernah dilayani, berarti kita harus pakai left karena dia posisinya sudah di sini. Join-nya ke kiri gitu loh. Nah, kalau yang ini, yang kejadian ini join-nya yang ke kanan. Semuanya digabung ke kanan. Kita lewati aja dulu. Nanti nggak usah jelaskan lagi nah. Detailnya sekian pelajaran. Nah, ini query-nya. Jadi ini adalah bentuk dari join yang kita pelajari tadi. Ini adalah diagram Venn. Kalau masih ingat diagram Venn dulu waktu kita belajar di SMP, SD itu dipakai sampai di query. Ya kan bentuk-bentuknya kan pernah lihat toh. Yang irisan di tengah, terus ada irisan begini kayak tapi B-nya tuh masih punya bagian, terus ada yang hilang di tengah, gitu toh. Ada yang ini kan gabungan ini. Masih ingat kan ini gabungan toh. Ini kan irisan. Nah, ini bentuk query-nya sudah ada di sini. Nggak usah pakai tulisan inner itu nggak usah. Nggak usah pakai tulisan inner, nggak usah. Ya ini coret aja tulisan inner ini. Nah, kalau right join itu jadinya seperti ini, yang di B-nya itu yang semua, tapi A juga yang nggak pernah punya pasangan ditampilkan. Gitu.
Ini silakan, ini di internet banyak, tapi query-nya seperti ini. Ini diagram Venn. Ini lewat aja, saya sudah jelaskan tadi. Oke. Nah, sedikit tentang group by. Group by ini tidak ada di slide saya, tapi mungkin ada di materi kalian. Group by itu adalah pengelompokan. Jadi saya mau mengelompokkan data orang, mengelompokkan data apa gitu ya, dan mau hitung biasanya. Nah, group by ini hanya bisa dipakai kalau kita mengenal ada namanya fungsi agregasi. Nah, apa itu fungsi agregasi? Fungsi-fungsi ya, fungsi statistik sederhana. Ya, statistiknya nggak rumit-rumit, sederhana aja. Seperti apa? Cari nilai minimum, cari nilai maksimum, ya. Cari apa lagi ya? Rata-rata AVG. Terus dijumlahkan. Terus dicacah di apa istilahnya dihitung. Di count. 5 ini mesti ada ini. Mau dipakai basis data model apapun pasti 5 ini ada. Min, max, AVG, sum, count. Ya. Nah, misalnya dari query ini saya mau modifikasi, ya, saya mau hitung berapa banyak klien yang pernah dilayani oleh masing-masing pegawai. Nggak perlu tampilkan nama pegawai, nama kliennya apa gitu. Nah, berarti ini bagian select ini seharus saya modifikasi, saya pakai fungsi salah satu di sini untuk dia bisa hitung ada berapa klien yang sudah pernah dilayani oleh pegawai itu, ya. Berarti kalau hitung itu dicacah itu berarti kita menggunakan fungsi count. Bukan di jumlah ya. Jumlah itu kalau bilangannya ada bilangannya, ada angkanya. Kalau kayak gini kan biasanya dihitung 1, 2, 3, 4, nah itu. Ya. Kita pakai count, fungsi count, buka kurung, tutup kurung. Ya, ini count. Ingat benar bahwa kalau kita melihat ada fungsi agregasi, ini syarat menggunakan group by adalah ini. Nah, syarat menggunakan group by, tolong diingat benar menggunakan group by. Kalau kita lihat di bagian select ini ada fungsi agregasi. Ingat fungsi agregasi, enggak semua fungsi ya. Fungsi agregasi saja. Agregasi yang mana? Yang ini 5 ini nih. Ya. Ada salah satu dari 5 ini, salah satu aja dari 5 ini muncul di bagian select ini ya. Berarti kita mau nggak mau harus pakai, kecuali kalau satu kayak gini ya, satu atribut begini ya, nggak perlu. Tapi kalau ada 2 begini ya, ada satu pakai fungsi agregasi, ada yang lain nggak pakai fungsi agregasi. Kalau model kayak begini, mau nggak mau kita harus pakai group by. Group by, bukan order by. Ya, ini ada satu yang nggak pakai fungsi agregasi, ini ada yang pakai agregasi. Berarti mau nggak mau kita harus pakai group by. Nah, pertanyaannya yang kita tulis di group by ini apa? Nah, gitu ya. Nah, ini banyak orang salah di sini dan banyak juga pengajar itu nggak ngerti di sini. Ya. Apa yang ditulis di group by adalah semua atribut, semua field ya yang ada di select ini ya, semua field yang ada di bagian select ini yang tidak ada fungsi agregasi. Berarti dalam kasus ini yang tidak ada fungsi agregasi kan cuma satu ini. Nah, ini kita taruh di sini. Itu loh. Ya. Jadi coba kita balik ke ini ya. Nah, di sini kan kasusnya cuma ada nama pack. Ya, kebetulan cuma ada dua atribut ya. Di sini juga ada 2 atribut, di sini juga ada 2. Ya, tapi saya kan cuma nggak menampilkan semua atribut di bagian select ya kan. Nah, ini ada nama pack. Kalau misalnya atributnya lebih panjang, lebih banyak, ya berarti semua atribut yang ada di select itu yang tidak ada fungsi agregasi wajib ditaruh di group by. Mau nggak mau.
Contoh lain dari skema deh. Nah ini nih. Misalnya saya mau menampilkan query yang tadi aja deh. Saya mau menampilkan nama supplier sama berapa nama supplier, nomor telepon, ya nomor telepon sama apa ya? Sama bukan stok, jangan pakai stok. Nama barang. Tapi nanti nama barang ini mau saya hitung juga untuk ke apa? Untuk ke banyaknya barang. Itu ya. Banyaknya barang. Oh, sebelum selesai lanjutnya ini hasil ini adalah bilangan ya. Jadi dia nggak akan muncul nama klien, tapi dia akan keluar bilangan. Misalnya tadi pegawai 1 berapa, pegawai 2, pegawai 1 ada 5 orang, pegawai 2 ada 3 orang, pegawai yang ketiga itu ada 5 orang, kayak gitu hasilnya. Jadi hasil dari ini adalah angka, bukan nama klien. Jadi kalau saya akan nampilkan nama supplier, terus nomor telepon, sama nama barang. Jadi nama barang ini saya akan ulang 2 kali karena 1 untuk menampilkan nama barangnya sendiri. Yang nomor 2 itu untuk menghitung banyaknya. Oh, nggak usah deh, nggak usah menghitung banyak. Kita nggak usah double lah, kita pakai 1 aja. Pakai nama barang, itu saya hitung sebagai ini berapa banyak barang yang di stok sama supplier ya. Kita bisa menggunakan kode barang atau pakai nama barang juga boleh. Coba kita tes jauh-jauh query-nya dulu. Konsepnya begini, select. Ya, tadi kan ada nama supplier ya, nama sub. Nama sub, terus kita ada mau menampilkan telepon juga, telepon sub. Terus untuk gampangnya kita pakai kode barang aja untuk menghitung banyaknya barang yang dia stok di sana ya. Jadi kita count saja. Nggak apa pakai count ini. Count kode barang. Nah ini kode barangnya dari tabel apa gitu kan? Terus from supplier. Oh iya, untuk supaya kita gampang saya pakai ini aja deh, pakai alias. Jadi kita mau bikin alias dari tabel. Alias itu adalah nama lain. Nama lain hanya untuk di query ya, di dalam query-nya. Setelah keluar dari query-nya itu nggak pakai lagi. Ini kan ada supplier barang, sama ada P-nya kurang 1 barang. Saya mau bikin alias ini supaya kita ngetik join-nya tuh nggak kepanjangan gitu. Jadi ini supplier saya bikin ringkas dia menjadi S. Cara membuat alias tuh gimana? Tinggal kasih spasi dan ketik aja gitu ya. Nama tabelnya yang jadi alias itu. Supplier barang ini SB. Barang ini jadi B. Gitu ya. Terus berarti kita di from-nya atau mau pakai join biasa. Coba pakai yang biasa aja deh. S titik. S itu adalah nama lain dari supplier tadi. Jangan lupa. ID sub sama dengan SB yang ini. SB itu nama lain dari supplier barang. Titik ID sub. Nah, lebih ringkas ya. And SB titik kode BRG sama dengan B titik kode BRG. Ini join-nya sudah jadi. Tapi kita harus perhatikan bahwa di sini ada fungsi agregasi. Ingat tadi saya bilang apa? Kalau di bagian select ada fungsi agregasi, ada juga atribut atau field yang tidak ada fungsi agregasi, berarti kita mau nggak mau harus pakai group by. Gitu. Pertanyaannya adalah tadi apa? Yang ditulis di group by apa?
Nah, yang saya katakan tadi apa? Semua atribut atau field yang ada di bagian select yang tidak ada fungsi agregasi. Dalam kasus ini yang tidak ada fungsi agregasi kan dua ini. Ya. Berarti tinggal kita tulis saja nama, sub, koma, del, sub. Udah, selesai. Selesai agregasinya. Nggak susah. Gitu ya. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan nggak? Apakah ada pertanyaan? Dua hal ini paling dasar dari semua, dari seluruh apa ya, query yang kita pelajari. Selain dari where itu sama fungsi ya, ada fungsi itu bisa dipelajari, kita bisa cari tahu fungsi-fungsi. Saya nggak bisa menyebutkan sekian banyak fungsi dari sebuah DBMS karena mereka punya fungsinya banyak sekali. Nah, tapi ingat fungsi itu ada dua macam. Pertama fungsi untuk satu baris, yaitu dia menghasilkan record yang mirip seperti itu. Yang kedua itu fungsi agregasi. Ya, fungsi satu baris itu berarti dia akan rubah di situ langsung menampilkan hasilnya seperti yang diinginkan. Yang kedua adalah fungsi agregasi. Fungsi agregasi itu fungsi untuk statistika sederhana. Jadi minimum, maksimum, rata-rata, penjumlahan dan pencacahan, gitu loh, pencacahan gitu ya. Itu paling dasar 5 itu. Nah, kalau pakai grup by harus pakai salah satu dari atau salah banyak dari kelima fungsi ini. Fungsi agregasi maksudnya. Nah, terus yang kedua yang sama penting itu adalah join tabel. Ini banyak yang masih banyak salah padahal di dunia kerja paling banyak orang cari kayak gini. Oh, ini paling dasar. Paling dasar ya. Itu sama group by. Kalau yang lain-lain tuh masih bisa nyusul belajarnya. Seperti apa view itu gampang itu sebenarnya bikinnya itu. Tinggal kalian kasih kepala aja create view, terus nama view-nya apa, bawahnya query-nya udah jadi. Yang penting query-nya jadi dulu, di testing sudah keluar hasilnya, tinggal ditambahin kepalanya udah selesai gitu. Nah, nanti manggil dia seperti manggil tabel. Itu selesai apa? Nggak susah. Cuman logikanya yang untuk membuat join, membuat group by, yang paling dasar ini harus dikuasai dulu. Itu ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Memang nggak ada pertanyaan dari tadi. Apakah ada pertanyaan? Dari soal apa? Praktikum juga nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya rasa ini kuliah kita 1 jam ini saya rasa sudah cukup. Ya, ujian kita itu sampai di grup by. Ya, jadi minggu ini nanti besok itu waktu ujian saya tuh nggak kasih aneh-aneh, saya cuma kasih skema seperti ini. Saya akan kasih skema seperti ini, terus saya minta tolong bikinkan query untuk menampilkan ini. Syaratnya harus orang yang nama depannya dimulai dengan huruf N misalnya. Gitu loh. Itu bagaimana caranya? Coba ulang dulu nih. Saya sedikit kasih tentang syarat where. Ya, ini saya mau nampilkan supplier, tapi hanya supplier yang namanya dimulai dengan huruf N. Berarti gimana? Ini N. Kita sambung ini dengan N ya. Nama sub. Sorry, ini dia punya ketutupan. Nama sub. Nama sub. Dimulai dari huruf N, berarti like. Ini petik tunggal 2 kali. N apa? Persen.
Kalau diakhiri huruf N gimana? Persen N. Ya, jadi ini kita bikin saja mau dimulai dengan huruf N misalnya. Nini misalnya. Nah, itu ya. Oke, gitu. Karena tidak ada yang bertanya, berarti kuliahnya kita saya rasa cukup sekian. Nanti materi ini akan saya share lagi di Ela ya. Ya. Harus persiapan untuk ujian karena materi ujian kita tuh sampai di pengelompokan. Termasuk di praktikum juga materinya akan saya arahkan sampai ke pengelompokan. Ya, itu karena itu paling dasar dari semua query. Ini ada yang baru terlambat baru masuk. Karena kita sudah selesai. Oke, gitu ya. Jadi silakan nanti dilihat lagi materinya. Kalau nggak paham bisa japri saya. Nggak apa-apa nanya query ke saya itu nggak apa-apa. Karena ini bukan asal jangan ya untuk tugas gitu loh. Kalau logikanya saya bisa ajarkan logikanya. Jadi kita besok ujian teori. Saya ulangi lagi. Saya cuma kasih skema satu. Dan sekalian tuliskan query-nya itu seperti apa. Jadi nggak ada datanya sama sekali. Saya nggak akan bikin data. Kecuali kalau praktikum yang mungkin ada datanya. Tapi kalau teori nggak ada datanya. Nggak ada datanya. Jadi itu benar-benar cuma konsep skema ini. Saya minta join tabel ini. Saya minta data dari ini. Gimana caranya datanya keluar gitu loh. Terus saya mau menampilkan banyaknya orang. Kata kuncinya banyak ya, banyak. Mencacah itu berarti kalau sudah banyak, itu ada kata banyak atau apa, itu berarti sudah pakai fungsi agregasi. Sudah pakai fungsi agregasi. Ingat agregasi itu fungsi statistika sederhana. Jadi kalau ada kata-kata kunci seperti nilai maksimum dari, nilai minimum dari, atau nilai rata-rata, atau kata kuncinya ada yang bilang dijumlahkan berapa banyak, itu berarti sudah pakai fungsi agregasi. Kalau banyak itu biasanya pakai count. Kalau dijumlahkan, jumlah itu berarti pakai sum. Gitu ya. Pakai sum. Oke, gitu. Kalau nggak ada yang bertanya ya sudah, mari kita kita akhiri saja. Materinya silakan dipelajari dengan benar karena itu materi ini nggak bisa selesai dalam waktu 1 malam. Ya, jadi materi ini nggak bisa selesai. Kalian pelajari 1 malam tuh bisa hafal. Ini nggak bisa hafal, ini nggak bisa. Ini harus butuh latihan. Nggak bisa hafal. Jangan menghafal query. Hafal itu konsepnya, jangan query-nya. Karena dari satu skema kayak tadi aja, skema point of sales tadi yang cuma 5 tabel itu, saya bisa bikin banyak sekali query kalau kalian mau. Dari skema itu aja. Mau bikin query aneh-aneh tuh dari situ bisa. Dari yang paling sederhana sampai yang paling rumit bisa. Jadi jangan hafal query. Dan saya berani jamin bahwa ujian kita waktu UAS itu nggak akan ada di internet. Nggak akan ada di internet. Makanya konsepnya harus pelajari benar. Oke, kalau sudah nggak ada yang mau bertanya, kita akhiri saja kuliah kita. Hari ini memang hari terakhir kita kuliah Zoom, tapi kalian masih ada 5 kali pertemuan kelas teori sama praktikumnya. Semoga kalian bisa nanti ujiannya bisa lebih baik. Harusnya pertemuan memang nggak bisa saya ajarkan 1-2 kali ya, tapi bagaimana lagi kondisinya udah kayak gini. Oke, itu ya. Semangat semua. Kita akhiri kuliahnya ini hari ini.